我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletoads Defense versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang baru datang jangan lupa subrek. Kuilah, tanpa lama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan kehadiran sosok pria kuat yang membuat gempar alun-alun sisa-sisa kuno. Sosok pria pun segera berbalik sebelum akhirnya bertanya kepada Xian apakah kali ini Paman Hei tidak terlambat. Xian pun segera memutar tangan kecilnya dan menunjuk ke arah hantu tua Zaixing sebelum akhirnya berbicara bahwa masih ada bajingan tua itu. Ekspresi hantu tua Zaixing segera berubah ketika ia melihat Xian yang menunjuk. Ia pun segera berteriak bahwa ia adalah anggota dari Hall of Soul. Menanggapi hal itu, si pria yang menyebut dirinya Paman Hei segera melebarkan matanya. Ia segera bertanya apakah menurutnya Aula Jiwa akan berani menyatakan perang melawan naga Void kuno jika ia menghajarnya. Kipas yang seperti tangan besar sekali lagi diangkat dan dengan keras menampar hantu tua Zaixing dari kejauhan. Kelompok Xiaoyan merasakan bahwa riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di angkasa. Riak semacam inilah yang telah mentransmisikan kekuatan menakutkan dari pria besar tersebut. Sementara itu, ekspresi hantu tua Zaixing menjadi sangat jelek ketika ia melihat pria besar tersebut menyerang sesuka hatinya. Doki pun buru-buru melompat keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Ledakan segera terjadi dengan sebuah kekuatan menakutkan bergabung ke dalam ruang hampir seketika. Setelah itu, kekuatan pun mengalir ke tubuh hantu tua Zaixing. Kemerahan langsung melonjak ke wajahnya dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan menstabilkan dirinya. Kelompok Xiaoyan saling bertukar pandangan saat mereka melihat alun-alun yang sunyi. Mereka mengeluarkan tawa pahit dan ini jelas merupakan tekanan mutlak dari kekuatan. Semua orang tidak berguna dalam menghadapi kekuatan sejati yang seperti ini. Tak lama, Xian pun menoleh dan tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan sosok tersebut kepada kelompok Xiaoyan. Ia juga anggota suku dari naga Void kuno dan mereka adalah temannya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan menyapa tetua Hei King. Hei King pun melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya tersenyum dan berkata ternyata ini yang bernama Xiaoyan yang merupakan keturunan dari Xiao Xuan. Tak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak sekali menjadi salah satu dari 8 klan kuno, namun sayangnya garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi Memo. Xiaoyan terkejut setelah mendengar perkataan yang disebutkan di hadapannya. Xiaoyan mengetahui Xiao Xuan adalah leluhur paling menonjol dari klan Xiao, namun ia sedikit bingung tentang istilah di baliknya. Tak lama Hei King pun lanjut berkata ketika ia berkenalan dengan Xiao Xuan pada saat itu ia hampir seumuran dengan Xian. Ia pun segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata agar mereka jangan berbicara lagi dan segera pergi. Ia akan membawa mereka semua pergi dari sini dan jika tidak, orang-orang yang cerewet ini akan mulai memotong lagi. Meskipun Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan, namun yang bisa ia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei King melambai secara acak ketika ia melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu ia memimpin untuk melangkah ke dalam di depan banyak tatapan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti di belakangnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis retakan spasial, teriakan dingin Hei King pun bergemuruh dari garis retakan dan bergema di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Hei King berkata kepada semua suku Heaven Demon Phoenix sebaiknya mereka semua menahan diri sedikit saat melakukan sesuatu mulai saat ini. Jangan benar-benar berpikir bahwa naga Void kuno tidak akan muncul. Suku mereka bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno. Apalagi mereka keturunan yang bergantung pada warisan darah surga Phoenix. Ekspresi kelompok Huang Xuan menjadi luar biasa jelek ketika mereka mendengar teriakan yang penuh dengan ancaman. Setelah melihat kelompok Xiaoyan pergi, semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix memutuskan untuk pergi, begitu juga dengan faksi lain dan hantu tua Zaixing. Sementara itu di sisi lain, ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari Bone Mountain Range tiba-tiba berfluktuasi. Segera garis retak spasial hitam tiba-tiba muncul dan banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya.
Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah pria besar sebelum akhirnya berterima kasih atas bantuan tetua Heiking. Heiking pun melambaikan tangannya kemudian berkata bahwa itu bukan apa-apa. Sebelum ia pergi, orang-orang tua dari sukunya telah menginstruksikan dirinya untuk berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menjaga Xian selama bertahun-tahun. Suku naga Void kuno akan membalas budi ini kepada Xiaoyan jika mereka memiliki kesempatan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa tetua Heiking terlalu sopan. Ia melihat Xian seperti seorang adik perempuan dan merawatnya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Heiking pun melirik ke arah Xian sebelum akhirnya berkata bahwa status gadis ini sedikit istimewa. Ia sangat penting bagi sukunya, oleh karena itu tidak banyak yang terjadi kepadanya. Xiaoyan dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah dan mengizinkannya untuk menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap sebagai bantuan besar bagi mereka. Bagaimanapun suku naga Void kuno akan membalas budi Xiaoyan di masa depan. Heiking pun segera melihat ke sekelilingnya sebelum akhirnya lanjut berbicara bahwa tempat ini agak jauh dari pegunungan Bon. Pada saat mereka akan pergi, mereka semua hanya perlu menuju ke arah timur dan mereka dapat meninggalkan Beast Region. Namun Xian harus kembali bersamanya ke suku kali ini. Xian mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya mengapa harus seperti itu. Ia tidak ingin kembali karena tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Heiking merentangkan tangannya dan berkata bahwa tidak ada gunanya memberitahunya hal tersebut. Kali ini itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua tersebut. Mereka mengatakan bahwa Xian sudah cukup lama bersenang-senang dan ia belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini Xian harus menyelesaikan warisan sebelum ia bisa keluar. Selain itu, Xian juga saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix dan ia juga harus menangani hal tersebut. Dengan kekuatan Xian saat ini, ia hanya akan menjadi beban Xiaoyan jika mengikuti di sampingnya. Xian mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari nanti. Tentu saja, bukankah sesuatu yang seperti itu adalah hal yang tidak ingin Xian lihat? Begitu Xian menyelesaikan warisan, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Pada saat itu tidak ada yang akan menghentikan Xian untuk keluar. Xian dapat datang dan menemui kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka. Xian pun terkejut ketika ia mendengar hal ini. Ia segera menundukkan kelapanya dengan putus asa sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan pergi kembali bersamanya. Setelah itu, Heiking pun melirik ke arah Xiongzhan dan berkata bahwa orang besar ini juga harus pergi. Saat itu, beruang naga kuno juga merupakan suku yang berafiliasi dengan naga Void miliknya. Dengan mengikutinya kembali, maka Xiongzhan akan mendapatkan manfaat yang cukup besar. Xiongzhan pun mengusap kepalanya dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan mendengarkan perintah tetua Heiking. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus berpisah di sini. Dokter peri kecil pun mengusap kelapa Xian dan berkata sambil tersenyum agar Xian berlatih dengan benar. Xian pun hanya bisa menganggukkan kelapanya dengan putus asa sebelum akhirnya Heiking lanjut berbicara. Sebelum ia pergi, ia harus mengingatkan mereka untuk berhati-hati dengan Hollow of Soul. Saat ini mereka semua dapat dianggap sebagai musuh mereka. Oleh karena itu, mereka semua harus benar-benar lebih berhati-hati dan jangan biarkan diri masing-masing mendarat di tangan Hollow of Soul. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera menjawab dengan lembut bahwa ayahnya masih di tangan Hollow of Soul. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Heiking pun terkejut dan ia segera mengangguk pelan sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka ia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, ruang di sekitar Heiking menjadi terdistorsi dan garis retak spasial sekali lagi muncul. Ia pun segera melambaikan tangannya dan berbalik mengajak mereka semua untuk segera pergi. Xiongzhan mengikutinya dari belakang, begitu juga dengan Xian. Ia pun mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan berbicara dengan serius bahwa ia pasti akan lebih kuat dari Xiaoyan saat keluar nanti. Pada saat itu, Xiaoyan harus memurnikan banyak pil untuk ia makan setiap hari. Xian pun tertawa dengan cara yang indah dan konyol menjelang akhir. Setelah itu ia berhenti tinggal lebih lama lagi kemudian berbalik dan berjalan ke garis retak spasial. Xiaoyan saat ini memiliki perasaan melankoli saat ia melihat tempat di mana kelompok Xian menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini tampaknya akan ada lebih sedikit kegembiraan di sekelilingnya.
Xiaoyan pun segera pulih dan menguatkan dirinya sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk segera pergi. Ia melambaikan tangannya dan melompat bergegas ke udara berubah menjadi sinar cahaya dengan cepat melesat menjauh dari Beast Region. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti Xiaoyan dari belakang. Setelah meninggalkan daerah Beast Region, Xiaoyan pertama-tama memikirkan cara untuk mengirim beberapa informasi ke kelompok Mu Qingluan yang masih tersisa di Beast Region menunggu berita. Setelah itu ia pun memimpin kelompok dan melakukan perjalanan kembali ke pavilion bintang jatuh. Sementara itu di sisi lain, sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang pavilion bintang jatuh. Sosok lelaki tua tersebut sedikit ilusi, namun ada tekanan spiritual yang besar dan kuat samar-samar menyebar darinya. Tak lama Feng Zunzi muncul dan tertawa dari belakang Yao Lao. Ia segera berkata bahwa ia telah diam-diam melakukan kontak dengan beberapa iblis tua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yao Lao pada saat itu. Mereka telah menjawab bahwa selama Yao Chen dapat memulihkan kekuatannya, maka mereka akan menjadi penjabat tamu pavilion bintang jatuh. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata jika ia bisa memulihkan kekuatan puncaknya, pavilion bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Feng Zunzi pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya merenung sejenak dan berkata bahwa sudah beberapa waktu sejak kelompok Xiaoyan menuju ke Beast Region. Ia ingin tahu apakah buah bayi jiwa telah diperoleh oleh mereka. Selain itu dikabarkan bahwa ada cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kuno kali ini. Yao Lao tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata agar Feng Zunzi tenang dan yakin. Ia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Pria kecil telah muncul di tempat tersebut dan Feng Zunzi seketika terkejut. Ia melihat beberapa sosok yang familiar perlahan-lahan berjalan masuk. Dari kelihatannya, kelompok Xiaoyan telah kembali ke pavilion bintang jatuh dengan lelah. Feng Zunzi pun tersenyum kecil dan ia segera dengan lembut berbicara bahwa harapan dari Yao Chen akan segera dipenuhi. Ia benar-benar telah menemukan murid yang sangat baik. Sementara itu, tubuh Xiaoyan perlahan mendarat di puncak gunung belakang dan ia memandang Yao Lao yang duduk di batu besar dan tersenyum padanya. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa mereka telah memenuhi harapannya. Feng Zunzi tanpa sadar menghela nafas lega ketika ia mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia pun mengangkat jempol ke arah Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa itu sangatlah bagus. Di sisi lain, Yao Lao tersenyum dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pun merentangkan tangannya dan berkata bahwa ini dapat diringkas penuh dengan kejutan tetapi tidak ada bahaya. Yao Lao pun sedikit mengangguk dan rasa dingin melonjak di matanya ketika ia berkata pasti ini aula jiwa lagi. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menjentikan jarinya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu kotak kayu pun digantung di langit sebelum mendarat lembut di depan Yao Lao. Kotak pun secara otomatis dibuka dan cahaya keemasan keluar darinya sebelum mengungkapkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk kemudian berkata bahwa itu memang buah bayi jiwa. Selain itu ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao saat ini, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Sementara itu Xiaoyan mengangguk dan menyadari bahwa buah bayi jiwa ini memiliki dua tingkatan. Mereka adalah buah bayi jiwa tingkat perak dan buah bayi jiwa tingkat emas. Buah bayi perak memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan buah bayi emas memiliki efek obat yang lebih kuat. Feng Zunzi pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata dengan buah bayi jiwa tingkat emas ini kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah Yao Chen habiskan akan terisi kembali sepenuhnya. Xiaoyan pun segera berkata agar gurunya melakukan pertapaan hari ini dan mencoba untuk mengisi kembali esensi aura spiritual dengan secepat mungkin. Dengan begitu mereka akan bisa mulai memurnikan tubuh. Yao Lao sedikit mengangguk kemudian matanya melihat ke arah Xiaoyan sebelum ia berbicara dengan lembut apakah Xiaoyan merindukan ayahnya. Xiaoyan terkejut ketika ia mendengar Yao Lao tiba-tiba berbicara tentang hal tersebut. Dengan segera ia menjadi diam dan menekan bibirnya dengan erat dan rasa bersalah yang mendalam hadir di matanya. Jika ia menghitung waktu, maka waktu ayahnya jatuh ke tangan Hall of Soul bahkan lebih lama dari Yao Lao berada di sini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janjinya kepada kakak pertama dan kakak kedua. Xiaoyan tidak memiliki wajah untuk kembali dan melihat mereka jika ia tidak dapat menyelamatkan ayahnya. Yao Lao pun dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa guru akan membantunya. Bahkan jika harganya adalah hidupnya yang lama ini, maka ia akan terus berjuang.
Jika ayahnya tahu bahwa bocah lelaki yang pada saat itu sudah menjadi ahli independen, kemungkinan ia akan sangat bahagia. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah guru mengetahui di mana ayahnya dipenjara di dataran tengah. Yao pun menggelengkan kelapanya kemudian berkata bahwa itu tidak ada dimanapun di dataran tengah. Xiaoyan terkejut saat mendengar hal ini sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh gurunya. Yao segera berkata bahwa ia juga tidak yakin mengapa Hall of Soul sangat menghargai ayahnya. Ia hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang bersama Xiaoyan. Klan Gu memiliki alam Gu, sementara kekuatan dan fondasi dari Hall of Soul tidak kalah dengan klan Gu. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata apakah maksud guru adalah Hall of Soul juga dapat membuat wilayah mereka sendiri. Yao mengangguk dan berkata bahwa itu disebut dengan alam jiwa. Namun para ahli yang menyadari alam jiwa hanya sedikit bahkan di dataran tengah. Adapun pintu masuk ke alam jiwa bahkan Yao sendiri tidak menyadarinya. Tinju di bawah lengan Xiaoyan sedikit mengencang dan jari-jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Sebuah batu giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. Toshi Ancient Gadget yang merupakan target dari Hall of Soul. Saat ini Xiaoyan tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini selama bertahun-tahun. Selain itu, ketika ia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan pada saat itu ketika batu giok ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu, aktivitas seperti itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Yao pun menyipitkan matanya sedikit sebelum akhirnya berkata bahwa faksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikannya, dikabarkan bahwa Hall of Soul memiliki nama lain sejak lama. Sepertinya mereka disebut dengan klan Hun. Tangan yang digunakan Xiaoyan untuk memegang batu giok bergetar dan ia bertanya mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu. Yao segera berkata bahwa ia juga tidak terlalu yakin tentang hal ini. Namun pacar kecil Xiaoyan itu mungkin mengetahui beberapa berita. Saat ini Yao hanya bisa memberitahunya sebanyak ini. Namun terlepas dari bagaimana hubungan antara Xiaoyan dengan Hall of Soul nantinya, namun pada akhirnya guru akan berdiri di belakang Xiaoyan. Bahkan jika ia harus mempertaruhkan kehidupan lamanya ini, maka ia akan tetap berjuang. Yao tersenyum kecil dan ia segera menepuk bahu Xiaoyan. Setelah itu ia memegang kotak kayu dan meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiaoyan tersenyum saat melihat punggung Yao dan Feng Zunzi yang menarik diri. Ia mengalihkan pandangannya dan menarik nafas dalam menatap ke arah langit. Sebuah tekad secara bertahap melonjak di wajahnya ketika ia bergumam bahwa terlepas dari seberapa kuat Hall of Soul, ia masih akan menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, setelah Yao melakukan pertapaan, kelompok Xiaoyan pertama-tama beristri jahat selama beberapa hari. Sementara itu, Muking Luan dan yang lainnya buru-buru bergegas. Si anjing berak digedein, tekad gedein. Kagak makan bangku sekolah apa pantat lu? Sementara itu, Muking Luan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa misi itu telah berhasil. Setelah beristri jahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kondisi puncaknya, Xiaoyan sekali lagi mengalami sakit kelapa. Kali ini sakit kelapanya disebabkan oleh racun yang ada di dalam tubuh King Lin. Racun pengikis hati Kaisar Piton adalah racun yang sangat terkenal di dataran tengah. Racun ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya, namun Xiaoyan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawarnya di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena inilah ia membenamkan kelapanya di banyak buku obat yang ditinggalkan Yao. Ia bahkan meminjam buku 7 warna racun yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari. Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kelapa, untungnya surga memberi penghargaan kepada mereka yang berusaha. Setelah mencari selama 4-5 hari di kegelapan total ini, Xiaoyan akhirnya meraba-raba metode untuk menghilangkan racun. Ada sebuah gunung yang tenang dan sejuk di gunung belakang pavilion bintang jatuh. Di tengah gua ada kolam kecil yang dibangun dengan batu dan pada saat ini air jernih menggelegak di kolam tersebut. Xiaoyan sesekali mengeluarkan bubuk cairan obat saat ia berdiri di sisi kolam. Setelah itu ia akan menuangkannya ke dalam kolam dan air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah pucat. Setelah itu Xiaoyan pun membalik tangannya dan botol giok kecil melintas dan muncul.
Bagian dalam botol giok mengandung zat yang kaya seperti energi murni. Melihat botol giok ini, binatang kecil seperti salju di dada Xiaoyan seketika menjadi pucat. Xiaoyan pun tertawa pahit sebelum akhirnya ia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut pil bis. Setelah memakan pil obat, barulah kemudian pil bis sedikit pulih. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat hal ini. Ia benar-benar telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat makhluk ini menyumbangkan darah. Setelah itu, botol giok pun dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya cairan mendarat di kolam dan segera suara mendesis yang menusuk telinga dipancarkan. Gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. Xiaoyan pun menyimpan botol giok sebelum akhirnya menoleh dan tersenyum ke arah King Lin. Ia segera berkata agar King Lin melepaskan pakaiannya dan masuk ke dalam kolam. Jika ia bisa menyerap semua energi ini, itu seharusnya bisa menstabilkan kekuatannya sepenuhnya di kelas Dozun. King Lin awalnya terkejut ketika ia mendengar perkataan Xiaoyan dan kemerahan cerah segera muncul di wajahnya. Xiaoyan tersenyum ketika ia melihat sikap King Lin dan berkata bahwa ia juga mengerti. Xiaoyan pun berbalik sebelum akhirnya lanjut berbicara karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai bubuk obat, maka ia khawatir bahwa Xiaoyan tidak akan bisa pergi. Wajah King Lin memerah saat ia mengiyakan perkataan Xiaoyan sebelum akhirnya ia dengan cepat melepas pakaiannya. Ia pun segera melompat masuk ke dalam kolam kecil dengan lincah. Xiaoyan pun segera menoleh setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya melihat ke arah kolam hanya untuk melihat King Lin yang hanya mengungkapkan kelapanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambahkan pesona yang memikat padanya. Xiaoyan pun segera berbicara dengan lembut agar King Lin memasuki ke proses latihan dan serap kekuatan obat di dalam kolam. Rasa malu dan kecemasan di hati King Lin sedikit demi sedikit melemah saat ia mendengar suara lembut Xiaoyan. Ia pun menstabilkan pikirannya saat ia menutup kedua matanya dan perlahan masuk ke mode latihan. Xiaoyan pun tersenyum sedikit saat melihat King Lin berhasil memasuki kondisi latihannya. Baru saja Xiaoyan akan bangun, tiba-tiba matanya mendarat di punggung mulus yang diekspos King Lin di atas permukaan air. Ketika kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar dengan memiliki 9 kepala. Selama Xiaoyan mengamati tato misterius dengan cara tertegun, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera perasaan brutal melonjak di dalam hati Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya segera berubah menjadi merah darah. Xiaoyan pun menjadi berhati-hati setelah kebrutalan tersebut muncul. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga buru-buru berpaling dari tato tersebut. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan dan bertanya-tanya mengapa ada hal yang begitu ganas di tubuh King Lin. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega seiring menghilangnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Ia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung King Lin. Namun kali ini ia lebih berhati-hati dan mengunci pikirannya dan nyala api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus King Lin di dalam kabut panas kolam samar-samar juga menjadi terlihat sebagian. Mata ular dari ular berkepala 9 itu sekali lagi tertutup. Oleh karena itu, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul sekali lagi. Xiaoyan pun berfokus dengan penuh perhatian pada tato misterius tersebut. Tato ini cukup besar, oleh karena itu hanya sebagian dari tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas tubuhnya yang melengkung masih berada di bawah air. Xiaoyan belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Terlebih lagi dari aura ganas yang sepertinya menyebar dari magical beast ini yang menyebabkan Xiaoyan tidak memiliki pertahanan apapun ketika ia tertangkap basah. Jelas bahwa ini bukanlah magical beast yang biasa. Xiaoyan pun bertanya-tanya sebenarnya benda apakah tersebut. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya tanpa daya dan menekan keraguan di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika King Lin terbangun, ia bisa bertanya padanya dan ia harus menemukan waktu yang tepat. Setelah itu, Xiaoyan pun melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil di cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun segera menuangkan cairan merah pucat dari dalam botol giok. Singkat cerita, proses pun terus berlanjut dengan Xiaoyan yang tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini.
Jumlah bahan obat yang telah dilemparkan ke dalam kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam, akhirnya bahkan kabut itu sendiri menjadi kental. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan yang telah mengurus pembuangan racun di dalam tubuh King Lin, Xiaoyan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari pengamatan, ia menemukan bahwa sepertinya ini adalah peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh King Lin. Tato ular berkepala 9 yang misterius tersebut juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala perlahan terbuka sedikit. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiaoyan pun menjadi semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun kemungkinan benua Doki saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Jika tidak, Xiaoyan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang hal tersebut. Singkat cerita, proses pun berlanjut 3 hari lagi dengan Xiaoyan yang duduk di atas batu di samping kolam. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka dan ia bisa merasakan bahwa ada sedikit aktivitas yang tidak biasa muncul di dalam kolam. Xiaoyan pun dengan lembut bergumam apakah akhirnya ini akan selesai. Ia tiba-tiba mendengar suara percikan air yang dipancarkan dari kolam. Dengan segera, ia pun tercengang dan baru saja akan berdiri, tiba-tiba terjadi getaran yang hebat. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah dan bertanya apakah yang terjadi. Ia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut dan aktivitas itu dipancarkan dari tempat tersebut. Kabut energi menyebar dan tiba-tiba bergoyang dan segera mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil diperbesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud seperti iblis yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Hati Xiaoyan seketika menegang setelah melihat penampilan mata iblis tersebut dan tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur. Baru saja tubuh Xiaoyan mundur, tiba-tiba mata iblis pun segera meledak. Sosok besar bergegas keluar dari dalam kolam dan itu menerkam ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan pun segera menghirup udara dingin saat ia melihat sosok besar yang datang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular tersebut berwarna merah tua dan itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Sekilas aura ganas yang sulit digambarkan menyebar darinya. 18 mata iblis dari kepala ular benar-benar menjadi berwarna merah darah pada saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan yang digunakan King Lin. Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip hingga sesaat ketika ular hendak menerkamnya, ia pun segera meneriakkan nama King Lin. Teriakan Xiaoyan ini ditemani dengan doki dan itu seperti guntur yang meledak di dalam gua menyebabkan gua bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga bergetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian warna merah darah itu justru memudar dengan cepat dan warna hijau jamrud perlahan pulih. Mengikuti kemunculan warna hijau giok tersebut, tubuh besar ular berkepala 9 tiba-tiba meledak menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat dan segera itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras di udara. Tubuh Xiaoyan seketika berkelebat saat melihat tubuh King Lin yang terjatuh. Ia meraih pinggang King Lin dan perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan hatinya sedikit berfluktuasi. Xiaoyan pun buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat King Lin yang terbangun dengan cara yang tersesat. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. King Lin pun perlahan membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan yang berada dalam jarak yang dekat. Ia awalnya terkejut dan perasaan yang ditransmisikan dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah. Ia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiaoyan dan bersembunyi di balik pilar batu dalam sekejap. Xiaoyan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara menyeret yang dipancarkan dari balik pintu batu dan ia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, ia berjalan keluar dari balik pilar batu dan wajahnya yang masih memerah. Xiaoyan terbatuk kering saat ia melihat daun telinganya yang merah menyala. Xiaoyan pun buru-buru bertanya dengan ekspresi serius apa yang terjadi barusan. King Lin terkejut ketika ia mendengar hal ini dan segera ia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut. Ia berkata bahwa itu adalah jiwa ular surga kuno yang muncul. Xiaoyan tercengang setelah King Lin mengucapkan ular surga kuno. Xiaoyan telah mendengar tentang ular surga kuno dan ada desas-desus bahwa ini adalah salah satu nenek moyang binatang ajaib ular kuno.
itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Ada desas-desus bahwa ini adalah binatang ajaib yang dapat dianggap setingkat dengan Phoenix surga kuno. Namun jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada Phoenix surga kuno. Oleh karena itu, mereka telah punah sejak zaman kuno dan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutnya tentang hal itu sekarang. King Lin pun segera menjelaskan bahwa ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Ia juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Ketika ia tiba di dataran tengah saat itu, ia secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Dalam rasa ingin tahunya, ia akhirnya menggunakan 3 bunga ular hijau giok. Bagaimana ia bisa berharap bahwa ia benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Sangat sulit untuk menjinakkan hal ini dan ia tidak mendengarkan King Lin meskipun ia telah menggunakan 3 bunga ular giok hijau. Untungnya dengan peningkatan kekuatannya, ketahanan benda ini juga semakin melemah. Sepertinya ia akan dengan mudah bisa mengendalikannya di masa depan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata sepertinya racun di dalam tubuh King Lin seharusnya sudah teratasi. King Lin pun mengangguk sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa saat ini kekuatannya juga telah mencapai bintang 1 dozun. Jika ia mengeluarkan teknik hipnotisnya, kemungkinan besar ia akan dapat mengendalikan bentuk ular magical beast yang telah mencapai kekuatan dozun bintang 4. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kelapanya dan tak berdaya saat mendengar hal ini. Xiaoyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berkata karena racunnya sudah teratasi sebaiknya mereka segera pergi. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan pun membalikan tubuhnya dan berjalan menuju ke pintu keluar gua. Karena masalah King Lin telah teratasi, sudah waktunya untuk mulai memperbaiki tubuh untuk Yao Lao.